Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai filsafat intelijen. Jadi filsafat itu adalah pengetahuan mengenai hakikat, berusaha untuk memahami sesuatu apa adanya gitu kan. Menurut filsafat Mula Sadra itu adalah memahami yang ada sebagaimana adanya gitu kan. Dan berbicara tentang intelijen adalah pengetahuan dan kemampuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat penting dengan cara rahasia, tidak diketahui secara umum atau senyap. Jadi ada pengetahuan yang diciptakan di ruang publik, di universitas. Juga ada pengetahuan atau informasi yang diproduksi di ruang gelap atau sunyi, yaitu intelijen, di mana tidak semua orang bisa tahu apa yang dikerjakan oleh mereka dan tidak selalu harus dibicarakan itulah. Jadi suatu dunia intelijen itu suatu dunia yang sangat tersembunyi gitu kan, tapi pada satu sisi dia sangat penting. Kepentingannya apakah itu membuat suatu kerusakan atau kepentingannya itu membuat suatu keadaan menjadi harmonis, tenang gitu kan. Bahkan ada yang menjelaskan bahwa para intelijen itu dia bekerja dengan rahasia, dia menyelidiki, mengawasi, memberikan informasi, dan suatu hari ketika dia diketahui oleh sang objek penelitian si intelijen, dia ditangkap, maka si tuan dari intelijen itu tidak akan mengakui si intelijen itu, dia akan dibuang gitu kan. Itulah kepedihan seorang intelijen. Jadi intelijen itu adalah mengolah data-data dengan logika, kemudian bisa digunakan juga untuk memanipulasi informasi agar untuk menggeser opini publik atau membuat suatu pengarahan opini, juga untuk merekayasa sosial, melakukan rekayasa sosial untuk manajemen konflik ya. Kemudian intelijen, setiap orang itu bisa jadi intelijen, tetapi yang berbahaya dan efektif itu adalah intelijen negara, karena dengan berbagai fasilitas, senjata, dengan mungkin dana dan alat peralatan yang canggih, itu lebih efektif untuk melakukan suatu operasi khusus gitu kan. Pernah diceritakan bahwa Rahman Toleng telah diinteli gitu kan. Tulisannya bisa beredar luas dan dijadikan sebagai suatu argumentasi dari Orde Baru untuk menangkapnya saat dia dianggap terlibat dengan peristiwa malari misalnya, seperti itu kan. Ini suatu proses yang sangat menakutkan dari negara gitu kan. Jadi menurut Louis Althusser itu bahwa negara itu penyelenggara represif, dan negara juga adalah suatu penyelenggara kegiatan memata-matai rakyatnya dengan sangat kuat atau sempurna gitu kan, mendekati sempurna gitu kan. Jadi ada suatu pengetahuan di mana semua orang bisa mengetahuinya, tapi ada juga sebagian yang bisa diketahui, juga ada yang sebagian tidak diketahui, juga ada semua tidak bisa diketahui. Nah, prinsip ini digunakan di dalam suatu intelijen. Katakanlah kebenaran dengan sebenar-benarnya. Nah, ini adalah sesuatu kaidah gitu kan. Jadi walaupun apa yang terjadi kerusuhan, kebenaran itu harus dikatakan apa adanya gitu. Tapi ada kaidah lain yang mengatakan bahwa kebenaran itu bisa disembunyikan untuk menghadirkan suatu ketenangan, menciptakan suatu kondisi yang lebih kondusif gitu kan. Jadi ada yang berusaha untuk mengatakan bahwa kebenaran itu ya tidak harus selalu dikatakan gitu. Dalam tasawuf juga kan gitu. Ada sesuatu yang perlu dikatakan, ada yang perlu disembunyikan. Maka arti mistik itu kan diam gitu kan. Kemudian intelijen itu sebagai alat dari negara.
Jadi intelijen di negara demokrasi yang berfungsi untuk menjaga masyarakat tidak chaos gitu kan ya. Apalagi dikaitkan dengan untuk penanggulangan terorisme gitu kan, perlu intelijen untuk melakukan tindakan pencegahan gitu kan. Nah, harus merawat atau untuk mengumpulkan suatu basis yang udah jelas. Juga Ali Murtopo juga sempat mendirikan komando jihad itu. Jadi elemen-elemen yang sudah mempunyai ideologi yang sangat radikal berkumpul di komando jihad itu, sehingga mereka terlihat, dan sehingga ketika ada sesuatu yang bersifat, ada peristiwa yang dianggap berkaitan dengan mereka gampang diambil gitu kan, ambil diatasi gitu kan. Itu cara dari intelijen juga untuk yang paling berbahaya itu kan suatu gerakan yang tidak terlihat gitu kan. Kalau sesuatu yang terlihat seperti HTI kan gampang dibubarkan kan, ini jelas organisasinya gitu. Berbeda dengan sel-sel atau organik yang tanpa diketahui. Itu juga makanya terorisme itu sangat susah untuk dihilangkan di Indonesia. Intelijen di negara otoriter ya ini sangat berbahaya juga intelijen, karena digunakan untuk mengawasi rakyat, mengawasi oposisi gitu kan. Digunakan ya single clientnya untuk kepentingan suatu rezim gitu kan, bisa orde baru dan yang lainnya. Suatu informasi bisa dibocorkan kepada publik itu setelah 20 tahun gitu kan. Jadi informasi itu mungkin udah basi, maka bisa dibicarakan. Misalnya kita di dalam beberapa channel YouTube, di dalam pemberitaan kita bisa menjelaskan tentang misalnya hubungan antara Soeharto dengan Soekarno itu seperti apa, korupsi dari di tubuh internal ABRI waktu itu seperti apa gitu. Pertarungan antara Agus Wirahadikusuma dengan blok status quo di TNI waktu 98 itu seperti apa gitu. Itu ada dibocorkan gitu kan. Dan itu menambah suatu perspektif gitu kan. Kita nggak tahu benar atau tidaknya. Dan intelijen memberikan laporan berkala atau setiap waktu tentang suatu peristiwa keadaan. Banyak informasi, maka konsekuensinya juga adalah banyak analisis. Dan tentu saja analisisnya itu bersifat primer atau sekunder, penting atau tidak penting, jangka panjang atau jangka pendek itu sudah dirumuskan gitu kan. Berbicara tentang rahasia negara, kelemahan lawan gitu kan. Jadi setiap negara itu menyimpan suatu kemampuan, suatu keharusan untuk memata-matai negara temannya gitu kan. Makanya ada dubes-dubes itu yang mungkin bagian juga dari, selain perwakilan sebagai mitra komunikasi, juga di sana juga memberikan informasi tentang keberadaan suatu negara. Kemudian intelijen itu ya, Michel Foucault misalnya menyatakan bahwa knowledge dan power itu. Jadi knowledge itu memproduksi kekuasaannya, itu informasi itu akan menghadirkan suatu kekuasaan, kekuatan gitu ya, itu intelijen seperti itu. Kalau kita memakai tentang Michel Foucault, ya, Michel Foucault menjelaskan bahwa intelijen itu berusaha untuk menjaga suatu analisis tentang genealogi gitu kan. Dia bisa mempelajari tentang diri saya, intelijen itu dengan mencari genealogis keluarga saya gitu kan. Apakah Adam ini seorang keturunan PKI, apakah dia itu benar anak cucunya seorang tentara yang long march dari Bandung ke Yogyakarta, ternyata saya misalnya cucu dari seorang tentara gitu kan. Bisa dicari informasinya untuk menggambarkan suatu keberpihakan politik, kecenderungan berpikir, asosiasi dengan sosialnya seperti apa, asosiasi dengan lembaga-lembaga, itu dicari untuk menentukan keputusan mau diapakan saya ini misalnya. Jadi memang intelijen itu adalah suatu reproduksi pengetahuan di ruang tertutup, itu saja. Jadi di dalam diskursus kita ini ada sesuatu ruang gelap yang kita tidak ketahui, karena di dalam ruang yang terbuka itu sesuatu yang teramat penting rasanya tidak akan dibicarakan gitu kan. Karena ini akan menyebabkan suatu gejolak, mungkin menyebabkan suatu ketidaknyamanan. Disitulah
bahwa selalu ada rahasia di antara kita gitu kan. Jadi Immanuel Kant menjelaskan kita tidak bisa memahami sesuatu yang das Ding an sich, atau Ibnu Sina menjelaskan kita mengetahui sesuatu pada sisi yang lain, tapi pada sisi yang lain juga kita tidak mengetahui hal itu. Berbeda dengan Hegel yang ingin mengetahui segala sesuatu itu sebagai suatu pilihan optimisme saja gitu kan. Tapi ya suatu saat mungkin berjalan dengan waktu kita tidak mengetahui akan persoalan sesuatu hari kita akan mengetahuinya ya, karena ada suatu yang bersifat rahasia akan bergerak menjadi tidak rahasia. Terima kasih, kita akan lanjutkan lagi di kesempatan yang lain.